Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki. Saya dari PBA 1 semester 4 dengan NIM 2410213. Baik, di sini saya akan menunaikan tugas dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Saya izin kepada dosen, yaitu Pak Miftahul Khair, untuk menjelaskan daripada 5 pokok pertanyaan yang menjadi syarat saya untuk menunaikan tugas UTS saya. Baik, di sini yaitu ada pokok pembahasan pertama, yaitu apa hubungan antar wahyu, akal, dan pengalaman dalam membentuk ruang lingkup pendidikan Islam. Jadi di sini saya akan membahas secara perlahan. Yang pertama yaitu tentang wahyu sendiri. Wahyu dalam konsep membentuk ruang lingkup pendidikan Islam. Jadi wahyu menjadi sumber utama nilai dan pedoman hidup seperti perintah menuntut ilmu dalam Al-Quran. Itu adalah contoh wahyu. Kemudian akal digunakan untuk memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan wahyu. Jadi itu adalah sebuah kesinambungan antara wahyu dan akal sendiri. Kemudian pengalaman bekerja sebagai untuk membantu manusia menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka manusia mengolah dengan akalnya, kemudian melakukan, dan sebuah perbuatan manusia atau sebuah kelakuan atau perbuatan manusia itu disebut dengan pengalaman. Baik, di sini saya mengambil sebuah contoh tentang menjaga lingkungan. Jadi wahyu mengajarkan manusia agar tidak merusak bumi, menjaga lingkungan. Wahyu mengajarkan manusia agar tidak merusak bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk manusia menjaga dan tidak merusak bumi. Kemudian akal manusia menggunakannya untuk mencari cara agar menjaga lingkungan atau menjaga bumi tersebut. Kemudian pengalaman, dari setelah manusia berpikir, maka dia akan berbuat, dan perbuatan inilah yang disebut dengan pengalaman tersebut. Kemudian kita beralih ke poin yang kedua, yaitu apa contoh konkret bagaimana filsafat pendidikan Islam digunakan mengkritisi praktik pendidikan. Nah, ini cukup menarik. Baik, filsafat pendidikan Islam sendiri dapat mengkritik pendidikan modern yang terlalu fokus pada nilai akademik saja dan pekerjaan. Tetapi kebanyakan pendidikan modern saat ini itu lebih fokus kepada nilai akademik, dan di sini filsafat pendidikan Islam hadir mengkritisi, yaitu tentang fokusnya kepada nilai-nilai akademik tanpa memfokuskan akhlak dan spiritualitas siswa itu sendiri. Jadi saya buat suatu contoh, yaitu banyaknya siswa pintar secara akademik tapi kurang sopan, tidak jujur, dan rendah kepedulian sosial. Nah, menurut filsafat pendidikan Islam sendiri, pendidikan seharusnya membentuk manusia yang seimbang antara ilmu, iman, dan akhlak. Nah, oleh karena itu pendidikan Islam menilai bahwa keberhasilan bukan hanya nilai tinggi, tetapi juga karakter yang baik. Dan kita beralih ke poin yang ketiga atau pembahasan yang ketiga, yaitu contoh kaitan konsep manusia sebagai abdun dan khalifah dalam menentukan arah pendidikan. Nah, ini cukup menarik juga. Jadi saya jelaskan secara perlahan. Abdun dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi hamba. Kemudian di sini abdun atau manusia harus taat beribadah dan memiliki akhlak yang mulia secara konsep. Kemudian khalifah, sebagai khalifah manusia memiliki tanggung jawab memimpin dan menjaga bumi. Kemudian kemana arah pendidikan Islam harus ditujukan? Nah, ini menjadi hal yang sangat penting.
yang mana harus difokuskan kepada setiap pendidik bagi untuk mendidik siswanya agar lebih fokus kepada dua pokok ini yang saya sebutkan, yaitu membentuk manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu sekaligus mampu memberi manfaat bagi masyarakat. Seharusnya seorang guru harus fokus kepada dua poin ini, menjadikan siswanya, menjadikan anak didiknya, peserta didiknya fokus membentuk manusia yang taat kepada Allah. Guru harus punya nilai-nilai ini, fokusnya membentuk manusia yang taat kepada Allah sekaligus mampu memberi manfaat bagi masyarakat. Adapun poin yang keempat atau pembahasan kita yang keempat yaitu hal-hal dari pendidikan Islam klasik yang masih relevan untuk pendidikan saat ini. Jadi menurut saya hal-hal pendidikan Islam klasik yang masih relevan untuk pada saat ini yaitu pendidikan akhlak. Akhlak tidak bisa ditoleransi. Bagi seorang peserta didik harus memiliki akhlak yang mulia, karena dia terpelajar, karena dia telah dididik oleh gurunya mempraktikkan cara-cara berakhlak, dan itu termasuk pendidikan. Kemudian adab terhadap guru dan menghormati ilmu, itu masih secara relevan. Adapun yang ketiga yaitu keseimbangan ilmu agama dan ilmu umum. Nah, ini kadang yang menjadi permasalahan kita tentang bagaimana suatu permasalahan siswa pintar di agama kadang tidak pintar di ilmu umum. Kemudian ada siswa yang memiliki kepintaran di ilmu umum dan agak tidak tertarik kadang ke ilmu agama, padahal dua ini sangat penting untuk menjadikan manusia itu bermanfaat tadi. Jadi bermanfaat tidak saja pada ilmu agama, tapi juga harus ilmu umum. Sebagai seorang peserta didik harusnya mampu menguasai dua ilmu ini tersebut. Kemudian yang keempat yaitu metode keteladanan, karena guru menjadi contoh bagi siswa. Nah, metode keteladanan, guru mempraktikkan sosok bagaimana menjadi seorang yang teladan yang patut diikuti oleh siswanya. Nah, harus dimiliki oleh guru. Kemudian yang kelima yaitu belajar sepanjang hayat, sebagaimana ulama dahulu terus mencari ilmu. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana seorang guru ini mengajarkan kepada siswanya agar haus akan ilmu, haus akan hal-hal baru yang belum pernah dia pelajari, agar menjadikan dia orang yang memiliki wawasan yang luas baik secara ilmu agama maupun secara ilmu umum itu sendiri. Kemudian yaitu diskusi halaqah yang mirip pembelajaran aktif saat ini. Ya, jadi halaqah atau diskusi-diskusi itu sangat baik dan sangat relevan untuk pendidikan saat ini, karena di situ bisa menjadikan sosok siswa atau sosok insan mampu berpikir, mampu mempertahankan argumen-argumen dan mampu mencari cara atau mencari solusi di tengah kisruhnya sebuah diskusi, mungkin begitu. Kemudian yang poin kelima yaitu posisi peserta didik dalam pendidikan Islam, subjek atau objek. Nah, ini cukup menarik. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara perlahan. Kita jelaskan yang pertama dalam pendidikan Islam sendiri. Ya, dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah subjek sekaligus juga objek pendidikan. Nah, kenapa saya bilang begitu? Kenapa dibilang objek? Karena peserta didik menerima ilmu, bimbingan, dan arahan dari guru. Dan kenapa dia menjadi subjek juga? Dikarenakan peserta didik aktif mencari ilmu, berpikir, bertanya, dan mengembangkan potensi dirinya. Nah, namun, pendidikan Islam lebih menekankan peserta didik sebagai subjek aktif. Karena Islam mendorong manusia untuk berpikir, memahami, dan mengamalkan ilmu. Nah, saya mau membuat untuk suatu permisalan atau suatu contoh untuk lebih menjelaskan kenapa murid itu subjek atau objek. Ternyata dia sekaligus, yaitu contohnya dalam pembelajaran siswa tidak hanya mendengar ceramah guru,
tetapi juga berdiskusi, bertanya, mempraktikkan ilmu, dan mengambil hikmah dari pengalaman belajar, dari ceramah yang dijelaskan oleh ustadznya begitu. Nah, jadi siswa tidak hanya menjadi objek, tapi dia juga sekaligus menjadi subjek. Dia bertanya, dia harus berpikir bagaimana dia harus mengkritisi ceramah-ceramah ustadznya untuk mendapatkan nilai-nilai yang dia bisa tanam di hatinya dan juga di otaknya untuk menjadikan dia insan yang kamil. Mungkin itu saja penjelasan daripada 5 pokok yang saya jelaskan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah melihat video ini. Semoga nantinya kita dapat menjadi seorang pendidik yang berkualitas, yang mampu mengkritisi pendidikan secara langsung ya, mengkritisi pendidikan yang berjalan di tengah kisruhnya dunia pendidikan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.